Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Sampang. Yang mana untuk kali ini kita akan mengangkat tema apa ya? Namun sebelumnya kita kenalan terlebih dahulu ya. Saya Zada yang akan memandu jalannya podcast hingga akhir nanti. Dan untuk yang sudah dijanjikan, tema apa sih yang diangkat pada kali ini? Kalau kemarin mungkin ya kita bertemu dengan beberapa pecinta alam juga, berapa mungkin nih komunitas pembersihan ataupun kebersihan. Nah sekarang kita langsung saja bertemu dengan di samping saya ini kakak-kakaknya yang cakep pastinya. Dan kita kenalan dulu karena supaya biar sayang juga kalau sudah kenal. Oke, bisa kenalan terlebih dahulu untuk kakaknya yang ganteng ini dulu ya. Perkenalkan, nama saya Mautufel Zaki. Saya menjabat sebagai Ketua Semagapala di angkatan yang ke-7. Oke, ya. Kak Tufel Zaki ya dipanggil akrabnya itu yakni Kak Tufel seperti itu. Oke, untuk yang sebelahnya nih yang cantik. Oke, perkenalkan nama saya Ira Firnanda. Saya di Semagapala itu sebagai anggota. Oke, sebagai anggota ya, berarti sudah include banget nih teman-teman sekalian, bahwasannya sudah ada ketua, ada anggota juga, sehingga nantinya kita akan bercerita banyak maupun membahas banyak seputar Semagapala ya. Temanya pada hari ini ada apa sih, ataupun bagaimana sih cara maupun program kerja dari Semagapala. Kalau udah dari namanya nih Semaga, berarti dari SMA Negeri 3 ya. Nah untuk palanya nih apa ya dari artinya sendiri? Oke, kita kenalan juga. Bisa nih dari Kak Tufel nih selaku ketua dari Semagapala menjelaskan dulu apa sih Kak Semagapala itu? Semagapala itu kegiatan pecinta alam yang berada di dalam naungan sekolah, Kak. Oke. Tapi di mana kegiatan itu dari sekolah ya, di bawah naungan sekolah. Kan umumnya kita kenalnya kalau biasanya nih ya, kalau Semagapala ataupun pendakian seperti itu, bisa nggak dikatakan seperti itu juga? bisa, Kak, bisa dikatakan seperti itu. Dan juga untuk kegiatan Semagapala itu sangat aktif, di mana di situ kegiatannya sering membersih-bersih sampah atau yang lain, dan di mana kayak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler lain kayak mengikuti latihan panjat tebing atau materi-materi yang lain gitu kan. Oke, berarti include ya sebenarnya ya. Jadi bukan hanya terkhusus ataupun saja spesifik pada pendakian seperti itu, namun juga ada seperti pecinta alamnya, kebersihan alam juga. Makanya di sini harapan kami dari FPRB sekalian mengundang Semagapala di sini bisa bercerita nih apa sih sebenarnya keterkaitan Forum Pengurangan Risiko Bencana dengan Semagapala. Nah, dari anggota nih ataupun dari Kak Ira sendiri, gimana sih mengenal Semagapala itu? Semagapala itu tentunya pecinta alam ya. Oke, iya. Yang dari mana itu Semagapala bisa dibilang pecinta alam karena di mana anggotanya itu bukan hanya mencintai alam, tapi juga mencintai lingkungan tersendiri. Oke, cocok banget ya teman-teman sekalian. Bahwasannya memang kalau sudah Semagapala di sini yang dijelaskan oleh Kak Tufel ya sebagai ketua, bahwasannya definisinya dulu deh umumnya, bahwasannya bukan hanya mendaki, namun bisa pula dari kebersihan alam dan lain-lain. Nah, garis besarnya dari Kak Ira sendiri pula yakni kita bukan hanya bisa mencintai alamnya, namun mencintai lingkungannya juga. Cocok banget ya. Nah, namun teman-teman sekalian perlu diketahui dari Kak Tufel, ini Semagapala udah berdiri dari tahun berapa? Semagapala itu, Kak, berdiri sejak tahun 2018. Oke. Sudah berjalan 7 tahun. Udah 7 tahun, berarti ini angkatan yang ke-7. Yang ke-7 ya. Oke. Ini berarti untuk reorganisasinya kurang lebih kayaknya bulan Januari depan ini, Kak. Oke, kalau udah menjadi Semagapala ini berarti bisa berapa tahun di SMA? Jadi ikut dari kelas berapa sampai kelas berapa? Dari kelas 1, Kak. Bisa berarti bisa. Ya. Yang penting sudah jadi anggota Semagapala, yaitu ikut diklat. Oke. Diklat pelantikan anggota. Oke, berarti udah 7 tahun berjalan dan ini angkatan yang ke-7. Nah, dari Kak Ira nih boleh diceritakan pula terfokus ke apa sih sebenarnya Semagapala ini? Untuk kegiatannya tersendiri ya, Semagapala itu banyak sih Kak sebenarnya, seperti ngecamp, bisa jadi daki gunung. Ya. Terus kayak itu kalau seumpamanya diklat itu nggak harus di sekolah,
Di luar juga bisa. Bisa berarti ya. Iya, bisa. Oke. Berarti untuk fokusnya dari bisa ngecamp seperti itu ya, itu udah terjadwal nggak? Ataupun memang setiap angkatan itu harus punya program kerja seperti itu? Ya setiap angkatan pasti harus mempunyai program kerja. Oke, salah satunya ngecamp itu tadi ya. Berarti sudah terjadwal 1 minggu berapa kali atau bagaimana untuk jadwalnya? Untuk jadwalnya itu belum tentu Kak, tergantung kondisi kita. Misal kita itu tidak mempunyai agenda-agenda yang besar, Oke. kayak ada podcast kayak FRB Kak, Iya, ataupun yang lain gitu Kak, atau mau naik gunung atau yang lain. Yang penting kalau kita nggak ada waktu luang, ada waktu luang atau nggak ada waktu lah, yang penting kita luangin waktu Luangin untuk lah. apa? Luangin waktu untuk ngecamp, Oh, happy oke, bersama iya, gitu. berarti Kak. bisa harus manage waktu juga Iya, ya. Sebenarnya memang bagus banget sih untuk di SMA sendiri itu bisa berlatih bahwasannya ini loh Semagapala, apa sih singkatannya? SMAN 3 Negeri Sampang Pecinta Alam. Oh, pecinta alam. Oke, itu ya teman-teman sekalian. Jadi bahwasannya diundang pun ataupun berpodcast Ria pada hari ini juga dapat menjelaskan bagaimana berfokus kemana sih sebenarnya dari SMA 3 Pecinta Alam ini. Nah, lalu pula nih ya teman-teman sekalian, kalau mungkin flashback 3 tahun yang lalu pada saat saya SMA, mudah nggak sih kita untuk izin juga kepada kedua orang tua? Mungkin kalau naungan dalam sekolah bisa nih ya, karena udah dinaungi seperti itu. Jadi mungkin bisa dikatakan aman sudah. Nah, untuk izin pada orang tua tuh mudah nggak sih? Karena kan memang untuk di usia kakak-kakaknya kan masih siswa ya. Nah, pelajar SMA atau SMK, sehingga bagaimana nih untuk dapat komunikasi dengan keluarga? Untuk izin orang tua sendiri tuh biasanya kami buatkan surat kegiatan Iya. untuk setiap kegiatan Semagapala. Oke. Jadi orang tua tuh bisa tahu kalau anaknya itu kesini. Iya, gitu, Kak. benar-benar. Iya. Oke. Kalau saya pribadi Kak, Nah. yang paling penting itu kita itu pertama orang tua saya itu agak berat Kak Oke. untuk memberikan izin saya Iya, kemana-mana. Tapi seiringnya waktu saya itu sedikit-sedikit mencari kepercayaannya Iya, lah, Kak. benar. Dan setelah saya mendapatkan kepercayaannya, ya saya itu tinggal, Bu, saya mau ikut kegiatan Semagapala, ada latihan gini. Yang penting saya izin bener-bener, Bang. Iya, benar banget. Jadi memang poinnya teman-teman sekalian, kalau memang masih dirasa kalau kita minta izin kepada orang tua ataupun responnya beliau seperti itu ya, mudah tidak ataupun susah malah. Jadi memang kembali lagi bagaimana kita bisa memberikan ataupun menerima kepercayaan itu sendiri gitu ya. Kalau di awal saja sudah kurang dipercaya ya, ataupun kita mungkin bisa dikatakan berbohong gitu ya, bagaimana nextnya seperti itu ya. Berarti sepakat tidak untuk anggota juga. Jadi memang semuanya pun pada saat diberikan undangan ataupun surat itu bisa diterima. Responnya gimana? Undangan sendiri itu biasanya tergantung orang tuanya sih, Kak. Oke. Kadang orang tuanya nelpon ke pembina gitu. Oke, iya. Kadang nelpon ke sekretaris atau para anggota lainnya kalau ada kegiatan apa enggak gitu. Oke. Berarti saya sendiri kenalan dulu ya, lebih spesifiknya nih Semagapala, kalau pembinanya sendiri dari sekolah atau undang dari luar atau bagaimana? Dari sekolah Kak. Dari sekolah juga berarti ya. Nah, ini kalau memang dari sekolah, dari guru yang memang berkompeten di pecinta alam atau bagaimana juga? Awalnya untuk pembina Semagapala itu Pak, Mana? bukan, yang angkatan pertama itu Pak siapa ya? Kompeten di mana deh? Ya. Kalau memang mungkin lupa namanya kita anggap Bapak A gitu ya. Nah, Iya. itu Sebenarnya itu ditunjuk. Itu bukan ditunjuk sih, Kak. Untuk anak-anak pecinta alam sendiri tuh kakak-kakak senior kita itu oke. gini ceritanya. Jadi ada sekelompok siswa Iya. itu suka touring. Oke. Iya. Jadi di awal situlah dibukanya Semagapala dan Oke. ditunjuk oleh kepala sekolah, kamu jadi di guru, kamu jadi pembina di Semagapala. Jadi di ekstrakurikulerkan jadi Semagapala gitu. Oke, berarti di latar belakangi dari beberapa siswa gitu ya yang suka touring ataupun malah suka ke alam dulu gitu ya, jadi alamnya. Nah, kurang tahu kalau lingkungannya bagaimana, tapi alamnya dulu sehingga pada saat
itu pula didukung nih gitu ya dari salah satu guru, dan juga terpilihnya ataupun dukungannya dari siswa juga untuk dipilihnya seperti itu. Oh, oke. Jadi itu ya dari Semaga Pala sendiri. Nah, kalau tadi kita sudah bicara nih satu-satu terlebih dahulu dari orang tua responnya, kalau dari guru deh sekarang responnya juga positif tidak untuk kegiatan Semaga Pala sendiri? Untuk dari guru sendiri insya Allah positif ya. Oke. Saya kan itu juga termasuk acara sekolah Iya. dan termasuk eskul juga di Oke. sekolah kita. Jadi untuk guru-guru insya Allah responnya itu sangat baik, dan kita biasanya mengadakan reor gabungan setiap tahunnya. Oke. Untuk reor gabungan itu terdiri dari beberapa eskul di sekolah kita. Oke, oh berarti reor gabungan itu bukan hanya Semaga Pala yang reor, namun beberapa ekstrakurikuler yang mau reor juga gitu. Iya. Jadi digabung gitu, jadi rame gitu Iya. ya. Oke. Kalau dari Tufel sendiri nih, pula seperti Semaga Pala ini sebagai ketua juga ya di angkatan 7, apa saja sih program kerja yang sudah dilaksanakan? Kalau program kerja Semaga Pala itu Kak yang sekarang dilakukan itu gimana, di minggu pertama kita itu memberikan materi. Setiap anggota itu pasti mempunyai materi per kelompok. Oke. Itu ada 7 kayaknya Kak. Iya, oke. Nah, terus di minggu pertama kita memberikan materi kepada anggota, terus di minggu kedua kita touring sekalian praktek materi Kak. Nah, untuk minggu terakhir itu Kak, minggu ketiga lah, kita itu tinggal pikir Kak, ini enaknya gimana, atau tinggal milih gitulah Iya. Kak. Enaknya ngecamp atau jalan-jalan atau touring lah atau kemana gitu Kak. Itu tinggal cari yang enak itu gimana. Sepakati bersama gitu ya. Sepakati bersama Kak. Sukanya di situ saya Kak, di minggu ketiga Kak. Atau ngecamp atau kemana terserah Pak. Ya sebenarnya bukan hanya Tufel yang suka di Iya. minggu ketiga ya, beberapa anggota juga malah mengharapnya segera nih minggu ketiga gitu, karena memang waktunya milih gitu Iya. kan ya, dan milihnya juga seneng-seneng karena Iya. memang sebagai siswa pun kalau sudah milihnya itu tentang jalan-jalan gitu, siapa sih yang nggak seneng? Saya juga seneng healing gitu kan ya. Jadi oke. Nah, kembali lagi kalau tadi kita sudah berbicara ataupun sudah ngulik nih ya berapa Semaga Pala, mulai dari mungkin kalau struktur organisasinya pun sudah, nah pula fokusnya terhadap apa. Nah sekarang gini, kalau kita sudah mengundang pun di podcast Forum Pengurangan Resiko Bencana, nah terkhususnya di sampah, kita tahu dong ya yang sudah viral saat ini tuh ada Pandawara Group. Nah itu saya sangat bangga sekali sih ya, proud of from Pandawara. Karena apa? Karena memang bukan hanya sebenarnya menunggu anak muda, namun memang bagaimana pula kita menciptakan bukan hanya mencintai alam namun mencintai lingkungan juga. Nah gimana nih untuk respon maupun tanggapan dari Tufel dulu deh ya, mungkin dari Pandawara Group ataupun terkhusus ke sampah itu bagaimana? Dari Semaga Pala dulu. Untuk Pandawara Group Iya. ya Kak. Untuk Pandawara Group menurut saya pribadi ya Kak, kayaknya itu untuk kakak-kakak Pandawara Group itu Kak 30% lah ada orang kayak gitu Kak. Soalnya Oke. bukan kegiatan iseng atau gimana sih kayak gitu Kak. Ya kalau kesadarannya pasti tinggi Kak. Iya. Atau sebenarnya siapa sih yang nggak malas bersihin sampah kayak gitu Kak? Iya, Pikir-pikir iya, gitu Kak. Tapi untuk orang-orang Kak yang melihat lah di Iya, video-video benar-benar. itu Kak, yang cuman dukung gini tapi tidak melakukan Kak. Oke. Tapi ya maaf ya Kak ya, Iya. masa mereka itu tidak berpikir gitu Kak, apakah lingkungan kita itu kayak gini atau gimana? Coba sadar gitu. Kalau saya pribadi Kak, kalau melihat Pandawara Group itu Kak, kayak di deket saya lah ada sampah besar gitu banget, banyak banget gitu Kak, tumbukan tuh Kak. Iya. Cuman setiap harinya itu untuk dibakar seminggu itu 3 kali gitu lah Kak. Ya kalau mobil truk ya sudah biasa Kak, tapi yang nggak biasa itu Kak masyarakatnya Kak, kenapa dibakar? Ya maaf, bau oke. gitu Kak. Iya, Menurut iya, saya iya. pribadi ya Oke, saya bukan nggak suka iya, atau gimana unek-unek Pak. nih, Unek-unek saya tuh kalau dibakar itu ya pasti bau lah Kak. Iya, Atau oke. nggak enak sama orang yang jalan gitu loh, Kak. Kenapa gak ditaruh sampah yang besar itu Kak, cuman ditumpuk gitu, kenapa sih? Saya juga bingung sampai sekarang Kak. Orang itu aduh
Oke, sebagai Tufel yang sadar akan hal itu, gimana nih tanggapannya? Ataupun pernah nggak sih negor tapi secara baik-baik? Kalau saya pribadi kak nggak pernah negor kak, bodoh amat. Tapi pernah bilang, bukan nggak negor kak, tanya gitu lah kak, mas kenapa nggak dibuang di tempat sampah yang besar yang hijau itu mas, cuman taruh di sampah yang tumpuk, kenapa taruh di sampah yang bertumpukan itu mas? Iya, jawabannya? Kenapa mas? Jawabannya males katanya. Lah masalahnya mas, kalau sampah itu kan pasti dibakar ya mas, Iya. pasti dibakar. Nah terus kalau dibakar tuh mas, itu kan pasti baunya kan agak gak enak, sampah-sampahnya itu berterbangan nyampe ke bajunya orang kan, panas itu mas. Jawabannya sama mbak, saya juga males. Oke, Males katanya iya, mbak. iya, Ya iya. biasa mas kata saya, tapi gak enak gitu mas ngelihat sampah-sampah bertumpukan kayak gitu cuman untuk dibakar gitu. Oke, kalau jawaban Tufel tadi bodoh amat itu bodoh amat karena tidak negor ataupun bodoh amat juga untuk buang sampah? Bukan mbak, bodoh amat itu karena emasnya itu saya bilang itu gak paham kenapa dibuang di tempat sampah yang bertumpuk, kenapa gak dibuang di tempat yang besar, tempat yang hijau itu mbak. Saya juga bingung dan jawabannya agak kecewa saya mbak, Iya, gak oke. memuaskan buat saya gitulah. Ya sudah, saya gak dengerin lagi. Ya sudah, mau orang bilang gini terserah, yang penting saya buang sampah ke tempat yang itu kak, rumah saya lah. Kalau ada sampah banyak ya gak ditumpuk, soalnya kalau dibakar itu gak enak kak. Oke, itu ya. Gak suka lah, bukan Oke. gak enak. Nah, itu kalau respon dari Pandawara sendiri. Nah, kalau Pandawara berarti sendiri. pun include sama respon dari bagaimana perlakuan mungkin ya masyarakat tentang sampah juga di lingkungan kamu sendiri juga ya. Berarti keduanya juga sudah include. Nah, kalau Ira sendiri gimana nih terkait Pandawara juga respon kamu terhadap sampah di lingkunganmu sendiri? Untuk terkait Pandawara sendiri itu kak, saya sangat salut sih, soalnya kan terdiri dari beberapa orang bisa mensadarkan lingkungan tersebut untuk membersihkan. Kan itu pantai itu sendiri kurang kesadaran akan membuang sampah sembarangan. Iya. Jadi Pandawara sendiri itu bisa untuk mensadarkan masyarakat di lingkungan sekitar itu, bisa untuk berpartisipasi atas membersihkan sampah-sampah tersebut. Oke. Untuk Di lingkungannya sendiri? di lingkungan sendiri sebenarnya saya tuh juga gak kaget sih sebenarnya. Untuk di lingkungan sendiri itu kan banyak sampah-sampah di daunan, bisa didaur ulang sebenarnya. Iya. Bisa didaur ulang, tapi di warga sana itu nggak tahu cara mendaur ulang tersebut, jadi otomatis ya dibakar gitu. Jadi Oke. untuk pengurangan sampah plastik, untuk di desa saya sendiri ya kak ya, di desa saya sendiri itu ya tetap dibakar sih, soalnya ya gitu, nggak ada mobil truk juga kan yang mau lewat, mobil truk sampah maksudnya. Oh, oke, Iya. oke. Jadi otomatis masyarakat di sana tuh membakar, nggak bisa untuk membuang sampah. Oke, berarti kalau saya sudah baca nih ya dari keduanya, titik problemnya ini sebenarnya sama sih. Karena apa? Karena kurangnya kesadaran ataupun kurang edukasi dari masyarakat terkait bagaimana mengolah sampah ataupun malah lebih dasarnya lagi membuang sampah secara baik dan benar. Nah, kalau dengan hal itu, apakah nih dari adik-adik sekalian itu ada nggak program kerja ke depan dari Semagapala untuk dapatnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat? Karena memang satu sebenarnya titik problemnya hanya saja kurang sosialisasi atau kurang edukasi terkait sampah tadi. Gimana? Kalau saya pribadi kak, kayaknya cuman saya, menurut pendapat saya ya kak, setelah saya berpikir sendiri itu Oh, bingung berpikir sendiri, sendiri oke, gitu iya. kak, malas gitu. Menurut saya pribadi itu kak, awalnya itu dari kebiasaan kak, menurut Oke, saya nah gitu itu kak. kamu tahu. Terus Pertama itu kalau orang sudah kebiasaan melihat sampah, tidak buang sampah sembarangan kak, ada sampah berserakan di depan aja kak, itu udah dibersihin atau ditaruh di tempat sampah lah, dibersihin lah kak. Nah kalau orang kak udah tidak ada kebiasaan, minum air udah habis dibuang kak sembarangan kak. Tapi kalau
orang udah terbiasa Kak, sudah minum air tapi gak ada sampah, itu bingung sendiri Kak mau buang kemana. Nah yang paling penting Kak menurut saya itu gimana itu caranya orang itu mempunyai kebiasaan membuang sampah, dan kita itu tidak hanya membentuk kesadaran tapi membentuk kebiasaan juga Kak. Kalau kita membentuk kesadaran kayaknya agak sulit sih. Soalnya kalau kita cuman sadar, kalau kita cuman sadar tapi tidak terbiasa, itu sama halnya sama aja Kak, balik lagi siklusnya ke belakang gitu. Keduanya memang harus ini ya, saling mendampingi atau berdampingan. Jadi bagaimana caranya kita untuk dapatnya sadar akan sampah, dan pula bukan hanya kesadaran yang perlu kita tanamkan, namun pula bagaimana kebiasaan itu juga sendiri yang akan kita lakukan, sehingga nih kita sadar aja tapi kita nggak akan melakukan atau tidak ada eksekusi. Namun ketika kita sadar tapi kita melakukan kebiasaan itu, keduanya bisa berjalan berdampingan seperti itu ya. Oke. Nah sejauh ini nih, kalau memang tadinya Semagapala pula memberikan beberapa program kerja ya, dari Semagapala dulu deh yang menjadi pelopor seperti itu. Nah menjadi pencinta alam maupun lingkungan. Nah, kurang lebih untuk di tahun atau angkatan 7 ini sudah berapa untuk anggotanya? Angkatan 7 yang sekarang ini Kak itu 40 orang, 40 lebih lah gitu Kak. Nah untuk anggota itu kisaran 38. Dan untuk senior ya segitu ya. Ya segitu ya. Di puluhan juga, di angka puluhan, dan memang berangsur bertambah atau bertahan untuk anggotanya atau malah berkurang di setiap tahunnya. Kalau di pengurus ya Kak, itu bertambah. Nggak tahu, kayaknya ada yang tertarik gitu Kak. Kalau di anggota itu unsurnya berkurang Kak. Soalnya pertama itu kita itu emang awal lah ada lowongan ikut kegiatan lah atau ekstrakurikuler Kak. Kita itu pasti itu seru ikut kegiatan, tapi di dalam kegiatan itu atau pengurus-pengurusnya lah pasti sadar Kak, yang serius ikut Semagapala itu siapa aja, dan yang bertahan nanti itu siapa aja. Dan saya tidak memikirkan orang yang keluar atau tidak berkurang lah, orang yang berkurang dari Semagapala itu, karena saya paham itu siklus alam lah Kak. Kayaknya orang yang suka tentang kegiatan kita itu gak akan keluar, dan yang gak suka akan keluar dengan sendirinya Kak. Oke, berarti itu ya, kembali lagi bahwasannya kalau memang dari tahun per tahun itu ya bertahan aja segitu. Namun untuk berpikir bahwasannya berkurang tidaknya itu ya sudah urusan mereka, kembali ke mereka sendiri. Apakah memang serius gak sih untuk di Semagapala seperti itu ya. Nah berarti pada inti pembahasan pula ya pada kali ini, karena memang sesuai dengan tema keterkaitan forum pengurangan resiko bencana dengan Semagapala itu seperti apa, berarti fokus dari Semagapala ada nggak program kerja pula untuk ini, pengurangan bencana ataupun dari sampah sendiri, ada nggak dari Semagapala? Kalau dari Semagapala Kak, biasanya Semagapala itu cuman bersih-bersih sekolah. Itu kalau nggak salah itu setiap bulan atau 2 bulan lah, itu paling lama Kak. Kalau misalnya banyak sampahnya Kak di sekitaran sekolah, kalau misalnya udah agak banyak banget, itu pasti dibersihin atau bersih-bersih bareng gitu Kak. Oke, tuh ya, berarti salah satunya pula pernah kok melaksanakan seperti halnya ya bersih-bersih di sekolah dulu, jadi menjadi pelopor dari sekolah dulu. Nah, kita mengenal bahwasannya Sampang ini juga banyak sekali ya bencana yang telah datang, dan bencana yang sudah pasti datang tapi yang tidak kita harapkan apa? Ya, Kak, banjir. Iya, itu dia jawabannya. Sudah hafal kayaknya. Sudah kalau hafal. Orang Sampang itu Sudah hafal. Tidak perlu di briefing lagi sepertinya ya. Perlu. Nah, sudah muak. Oke ya, siapa sih yang mau seperti itu ya. Jadi memang kembali lagi ke kita bagaimana cara mengurangi resiko bencana itu. Nah, kalau kita sudah mengenal bahwasannya Sampang sudah menjadi hal yang rutin, hal yang wajar dalam bencana tersebut, apa mungkin juga yang pada saat ini telah terjadi panas ya ataupun El Nino ya, jadi kemarau yang berkepanjangan, dan itu suhunya memang sudah tidak terhingga, sehingga dari teman-teman Semagapala gimana sih cara menanggulinya ataupun pula tanggapan dari
terjadinya bencana tersebut. Jadi mulai dari banjir mungkin Tufel dan Ira pun menjelaskan terkait gimana sih cara tanggapannya gitu ya Semagapala terkait El Nino juga. Dari Tufel dulu boleh? Kalau tanggapan saya soal banjir di Sampang ya Kak, kayaknya Sampang itu sudah berusaha banget Kak untuk menghindari banjir itu. Saya ya pas masyarakat Sampang pasti sadar Kak, soalnya dari sekarang jalan sudah agak ditinggikan dan kayak di sungai-sungai itu udah dipasang apa itu namanya ya, lupa, sipil itu. Sipil itu kan banyak berdiri kan. Tapi di pikiran saya pribadi ya Kak, di pikiran pribadi pendapat saya deh Kak, kalau misalnya cuman Bapak Bupati lah yang cuman fokus ke Sampang, tapi masyarakatnya kesadarannya itu cuman minim, kayak buang sampah sembarangan, itu ada orang lewat, ada orang naik motor setelah minum buang sampah sembarangan. Aduh. Terus untuk sampah-sampahnya itu kan saya sudah sering lihat kalau Sampang itu sudah berusaha banget, kayak setiap malam itu pasti dibersihin jam 4 atau jam 3 gitu Kak. Tapi di pikiran saya masyarakat memang kembali lagi kesadaran gitu ya. Itu sama, Oke. Jadi maksud Tufel di sini garis besarnya itu pemerintahan sebenarnya sudah berusaha yang terbaik gitu ya. Namun bagaimana pula kembali ke masyarakatnya sendiri akan tahu, akan pula memahami bahwasannya ini loh yang harus kita kurangi terlebih dahulu dasarnya gitu ya. Lalu untuk masyarakat kayaknya sekarang itu kalau soal sampahnya kebiasaan sampahnya ya kan, menurut saya pribadi itu sekarang Sampang agak bersih atau nggak tahu sih soal kebiasaannya. Tapi soal kebiasaannya saya tidak tahu Kak, itu sekarang itu kayak gimana. Tapi menurut saya pribadi Sampang itu sekarang makin bersih lah, dari saya lewat tadi jalan ke sini, dari berangkat lah. Berarti sering jalan sudah ya ini Tufel. Sebelumnya nggak pernah jalan-jalan di Sampang? Sebelumnya saya kalau lewat 4 bulan kemarin lah Kak, itu biasanya Sampang itu pasti ada sampah di pinggir jalan. Itu ya kalau agak sedikit lah ya, cuman biasa aja Kak. Tapi kalau banyak itu ya pasti agak sadar lah kalau pasti banyak. Tapi kalau sedikit saya pasti sadar juga. Jadi sekarang Sampang itu kebersihannya sudah mulai meningkat gitu menurut saya pribadi Kak. Tapi dan harus dipertahankan dong ya. Dan salah satunya pula pelopor dari Semagapala. Jadi bukan hanya nantinya ya mungkin dari program kerjanya yang mencintai alam maupun nanti ngecamp, dan bagaimana pula nantinya dari Semagapala bisa nih mungkin membuat program kerja baru akan membersihkan sampah di Sampang itu ya. Oke, dari Ira sendiri bagaimana nih untuk tanggapannya pula dari panas yang ekstrim juga ya pada saat ini? Untuk saat ini cuacanya sangat panas banget ya. Terutama di daerah kota itu bisalah itu untuk sebenarnya nih tentang populasi udara yang kurang, dimana di Sampang ini sebenarnya sudah banyak untuk penanaman pohon kembali. Jadi mungkin belum diterapkan saja. Untuk penanaman pohon sendiri itu bukan hanya di pantai saja, tapi juga di perkotaan juga penting. Berarti itu salah satu saran juga ya dari Semagapala, bahwasannya gimana pula cara menanggulangi lah ya, paling tidak dasarnya itu bisa penanaman kembali. Berarti itu salah satu ini juga. Ada kepikiran nggak program kerja Semagapala itu juga penanaman? Pasti ada Kak. Pasti ada ya. Dan pasti dilakukan? Iya Kak. Itu kita tunggu ya, berarti usahakan Kak. Kita usahakan dulu. Jadi itu ya teman-teman sekalian, mulai dari bagaimana kita mengenal Semagapala terlebih dahulu dan bagaimana pula program kerja yang telah dijalankan pada saat ini, dan pula pun dari beberapa teman-teman yang sudah berfokus pada pengurangan resiko bencana itu mulai dari dasarnya sampah, menjadi pelopor seorang sekolah menengah atas ya, SMA maupun sederajat, sehingga nantinya bisa nih memberikan edukasi
banyak terhadap masyarakat pula. Nah, saya langsung persilakan ya, kita berikan waktu untuk balik layar di sana. Pastinya udah banyak pertanyaan juga nih sepertinya ya. Jadi bukan hanya saya yang gregetan untuk bertanya, di belakang juga iya. Silakan. Terima kasih Mbak Sada. Iya. Tadi obrolannya sebenarnya asik nih. Ada beberapa program yang sebenarnya berkaitan erat dengan forum DPRB, Oke. cinta alam dan menjaga lingkungan. Nah yang pertama itu kan selain ngecamp, climbing juga ya. Iya, Kak. Barusan juga katanya climbing juga itu sebenarnya bagus gitu untuk cinta alam. Iya. Namun pula tadi sempat pembahasan masalah sampah. Nah, benar kata Mbak Sada itu mungkin bisa jadi program kegiatan internal di Semanggapala, kayaknya kayak seperti pengolahan sampah secara internal gitu di Semanggapala. Misalkan sampah yang organik dijadikan pupuk gitu. Terus yang plastik-plastik dijadikan ekobrik gitu, yang tas. Nah, iya iya. Itu sebenarnya kan bisa ditarik untuk dijadikan program kegiatan di Semanggapala sebagai inovasi gitu. Terus juga berkenaan tadi masalah di El Nino ya. Sekarang ini kan dampak kekeringan tinggi, bahkan daerah-daerah mengalami keringan. Kok misalkan buat kegiatan sosial, misalkan open donasi di lingkungan dan sebagainya. Nanti misalkan cukup 2 tangki, 1 tangki didistribusikan ke daerah gitu, daerah desa yang dikawal sama teman-teman tugas Semanggapala. Semanggapala dikawal. Itu bermanfaat bagi masyarakat. Terus juga ini sebenarnya Mbak Sada perlu diketahui, ini juga terlibat kemarin di penanaman mangrove di Oh, oke. Terlibat juga berarti ya. Iya, iya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Semanggapala juga aktif dalam hal itu. Nah terkait reboisasi tadi memang betul sarannya itu perlu RTH, ruang terbuka hijau gitu di Iya. Semanggapala. Cuma namun pula mungkin Semanggapala juga berinovasi itu terkait penanaman. Mungkin nanti bisa kolaborasi juga ke forum-forum. Iya. nanti ada Iya, Kak. penanaman. Iya, benar. Itu mungkin saran-saran saya. Sebenarnya tidak terlalu banyak sih pemerintahan. Oke, itu Ya, ya. Kak. Jadi ada beberapa poin ya. Yang pertama Ya, Kak. itu bagaimana tadinya dari yang telah terjawab. Jadi beberapa pula dari sampah-sampah mungkin bisa nih dialokasikan terhadap kesenian ataupun bagaimana pula di daur ulang gitu ya, didaur ulang. Jadi bukan hanya kita buang ke TPA atau tempat pembuangan akhir, jadi bisa nih didaur ulang. Itu yang pertama. Iya. Lalu yang selanjutnya pula bagaimana nantinya dari program kerja juga dapat menciptakan suatu hal yang dapat mensosialisasikan pula. Nah, seperti itu. Terjawab juga ya berarti ya sarannya, ataupun bagaimana penanaman kembali. Nah, tadinya karena memang dari Semanggapala juga turut aktif nih kolaborasi dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana. Dan harapan kami pula bukan hanya berhenti di sini, namun ini juga menjadi awal bagaimana pula bermulanya dari Semanggapala, seperti itu ya. Nah, boleh nih dari tanggapan pula ataupun memberikan tanggapan tersebut dari masing-masing nih, dari Tufel dulu boleh memberikan closing statement ataupun bagaimana sih harapannya dari Tufel. Jadi kalau tadi mungkin satu ini loh Kak, greget banget yang bodo amat, misal seperti itu, ataupun satu juga bodo amat kalau seperti itu. Nah, boleh nih diberikan, jadi bisa dimulai dari podcast ini memberikan edukasi kepada masyarakat di sana bahwasannya ini loh masyarakat yang perlu diketahui. Sebenarnya kita tuh care, bukan karena hanya bisa menilai, namun bisa care juga. Ini loh pentingnya pula menjaga kebersihan. Boleh nih, silahkan closing statement dulu. Oke, untuk masyarakat Sampang lah Iya. khususnya untuk atau yang lain. Dan yang paling penting itu kita itu harus menjaga lingkungan kita, soalnya lingkungan kita itu sudah paham apa setiap tahunnya. Dan yang paling penting gimana kita cara mencegah pembuangan sampah sembarangan. Dan yang paling penting kita itu harus sadar gimana kalau kita itu sering melakukan pembuangan sampah sembarangan. Dan yang paling penting kita harus menciptakan habit atau kebiasaan. Oke, itu ya pada masyarakat sekalian maupun teman-teman nih dari Semanggapala maksud saya yang akan mendengarkan podcast ini juga. Nah, oke, dari Ira sendiri bagaimana closing statementnya buat masyarakat di sana ataupun teman-teman Semanggapala juga? Untuk closing statementnya sendiri saya sebenarnya nggak banyak, cuma ayolah kita sadar akan lingkungan kita. Kita melihat di sekitar kita itu seperti apa.
Jadi ayo untuk masyarakat Sampang dimohon untuk kesadarannya bisa jadi lebih baik. Mungkin di tahun depan tidak ada bencana seperti itu lagi. Nah, Oke, benar-benar sekali. Ya, Oke. Kak. Jadi Amin dari lah. dua, iya bisa ditambah gimana tuh, Fel? enggak. Amin lah. Oh amin lah ya. Oke, jadi doanya itu malah ya Iya. tambahannya. Jadi doa amin yang paling serius, amin yang paling kenceng Iya, gitu ya Kak. untuk Amin hal yang itu. Oke. Oke. Jadi itu ya teman-teman sekalian maupun masyarakat di sana yang mana kita bisa menyaksikan bersama bahwasannya apa sih itu Semagapala maupun tadinya juga sudah banyak berbincang keterkaitan forum pengurangan risiko bencana Sampang dengan Semagapala sendiri. Nah, pula harapan dari saya bukan hanya Semagapala nantinya yang menjadi pelopor di SMA ataupun sekolah menengah atas, namun pula nantinya pelopor bagi siswa dan pelajar anak muda pastinya ya generasi Z yang pada saat ini pula yang masih nih belum tersadar ataupun belum juga terbiasa bagaimana cara bukan hanya mencintai alam namun mencintai lingkungan juga. Dan pula harus pula pun menciptakan habit ya yang paling penting itu. Jadi bukan hanya sadar namun pula harus terbiasa akan hal yang baik-baik. Nah, terlebih fokus terhadap pengurangan risiko bencana. Nah, oke, itu saja mungkin ya kesimpulan dari saya maupun garis besar dari closing statement teman-teman sekalian. Jadi harapannya hanya satu sebenarnya, kita harus bisa lebih over caring ataupun care terhadap pengurangan resiko bencana, sehingga harapan kita semua, harapan kami bersama untuk tidak terjadi tahun-tahun berikutnya ataupun saat ini pula ya bencana-bencana yang tidak diinginkan, kecuali memang sudah takdirnya seperti itu. Oke, itu saja mungkin dari kami pada podcast kali ini dalam hal keterkaitan forum pengurangan risiko bencana Kabupaten Sampang dengan Semagapala. Baiklah, saya Zada nih sebelum closing ya, yang benar-benar closing nih ya, kita bisa yel-yel dulu ya. Oke, jadi kita yel-yel salam dari FPRB, salam tangguh, salam kemanusiaan, bisa ya. Siap. Jadi tangannya di kepala juga biar lebih semangat ya. Jadi bukan hanya akhir nih, jadi dari awal teman-teman nantinya bisa berjuang kembali. Oke, FPRB Kabupaten Sampang, salam tangguh, salam kemanusiaan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.